Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pemaparan pekan lalu, yakni tentang menyusun rancangan esai. Pada pemaparan kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat kerangka esai, gitu ya. Saya tampilkan terlebih dahulu. Oke. Jika pekan lalu Anda sudah belajar mengenai cara membuat rancangan esai dimulai dari menentukan topik, menentukan tema, hingga mengumpulkan sumber bahan tulisan. Maka untuk pemaparan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka tulisan. Tuh. Nah, ada beberapa alasan mengapa sebelum membuat sebuah tulisan, terutama esai, Anda diminta untuk menyusun kerangka terlebih dahulu. Yang pertama adalah membantu pengorganisasian gagasan penulis. Yang kedua, memperlancar proses penyelesaian tulisan. Yang ketiga, mengendalikan kualitas penggunaan bahasa. Nah, ini ada contoh kerangka. Ini contoh kerangka dari judul esai pekan lalu ya. Saya coba kembali terlebih dahulu. Nah, ini berkaitan dengan kemacetan. Nah, ini. Jadi pekan lalu ada satu contoh berkaitan dengan kemacetan. Bidangnya adalah transportasi, topiknya adalah kemacetan. Tema yang ditemukan adalah kemacetan di Kota Malang sudah sangat memprihatinkan. Lalu judul esai Malang dalam belenggu kemacetan. Masalah yang ditampilkan di sini ada dua, bagaimana kondisi kemacetan di jalanan Kota Malang, lalu bagaimana solusi yang dilakukan untuk menanggulangi kemacetan di Kota Malang. Jadi masalah yang disorot ada dua, yaitu tentang kondisi kemacetan dan apa solusinya. Tuh. Nah, kerangkanya bagaimana? Kerangka esainya dimulai dari pendahuluan. Yang pertama ini ada tiga poin. Jadi harus dirumuskan terlebih dahulu poin-poinnya apa, agar Anda lebih mudah nanti saat menguraikan bagian isi. Nah, ini pendahuluan. Yang pertama, kemacetan adalah masalah umum yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Jadi yang perlu diingat tadi ya, masalahnya ada dua. Yang pertama adalah kondisi, penulis menyoroti bagaimana kondisinya. Yang kedua adalah bagaimana solusi. Gitu. Ini yang pertama, pendahuluan, kemacetan adalah masalah umum yang terjadi di kota besar di Indonesia. Yang kedua, kemacetan paling parah terjadi di Jakarta. Yang ketiga, kemacetan berdampak pada berbagai sektor. Nah, ini gambaran tentang kondisi, gambaran tentang kondisi. Ini juga kondisi. Nah, ini dampaknya. Lalu pembahasannya apa? Pembahasannya adalah kondisi kemacetan di Kota Malang semakin parah, lalu jalanan lain yang paling macet di Kota Malang antara lain. Nah, ini daftar jalanan-jalanan yang paling macet. Kaitannya masih dengan kondisi. Yang ketiga, penyebab terjadinya macet di Kota Malang. Yang keempat, masalah-masalah yang timbul. Yang kelima, penanggulangan. Nah, ini tadi dikaitkan dengan rumusan masalah yang kedua, yakni tentang solusi gitu.
Lalu penutupnya apa? Poin pertama, kemacetan di Kota Malang adalah masalah yang serius. Yang kedua, pengguna jalanan dan pemerintah harus bekerja sama untuk menanggulangi kemacetan. Jadi ini contoh kerangka. Jadi dalam kerangka Anda harus merumuskan ide pokok ya. Ide pokok atau poin-poinnya terlebih dahulu sebelum Anda menguraikan ke dalam bentuk paragraf. Tujuannya apa? Untuk memudahkan Anda mengembangkan kalimat begitu. Alur pikiran Anda kemana itu akan lebih mudah jika Anda membuat esai dengan merumuskan poin-poin atau ide pokoknya terlebih dahulu. Baik, saya lanjut. Nah, ini ada contoh lagi. Ini penulis mengembangkan topik berdasarkan fakta ini ya, fakta aktual, yakni tentang film Bumi Manusia akan segera tayang di bioskop. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo tersebut diadaptasi dari novel Bumi Manusia, karya Pram. Hasil membaca, kekecewaan pembaca terhadap film yang diadaptasi dari novel sering terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Nah, ini topiknya apa? Topiknya adalah ekranisasi karya sastra ke film. Ini kaitannya dengan sastra ini contohnya ya. Pernyataan tematis yang dirumuskan apa? Film yang diadaptasi dari novel tidak selalu memenuhi ekspektasi pembaca. Nah, judulnya apa? Judulnya jangan bandingkan film dengan novelnya. Lalu, masalah yang diangkat oleh penulis apa? Ada dua. Mengapa masyarakat tidak boleh membandingkan film dengan novelnya? Yang kedua adalah bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki pembaca novel terhadap novel yang diekranisasi menjadi film. Gitu. Nah, lalu kerangkanya bagaimana? Kalau awalnya demikian. Nah, ini di bagian pendahuluan ada 3 poin yang dirumuskan. Yang pertama, film Bumi Manusia akan segera tayang. Yang kedua, novel Bumi Manusia adalah karya besar yang memiliki banyak penggemar. Yang ketiga, film Bumi Manusia disutradarai oleh Hanung dan salah satu aktornya adalah Iqbal. Lalu pembahasannya apa? Pembahasannya ada 3 poin. Yang pertama, membandingkan film dengan novelnya harusnya tidak terjadi. Kedua, kekecewaan film yang diadaptasi dari novel sudah sering terjadi. Ketiga, alasan-alasan mengapa jangan membandingkan film dengan novelnya. Nih, yang pertama, ini sub dari yang C, novel dan film adalah dua industri yang berbeda. Kedua, penulis novel dan sutradara adalah profesi yang sangat berbeda. Lalu ke bagian penutup, masyarakat harusnya memakai kacamata apresiasi ketimbang menghakimi. Yang kedua, momentum tayangnya film Bumi Manusia sebagai awal dari kedewasaan dalam mengapresiasi. Gitu. Nah, dari sini nanti Anda akan lebih mudah untuk membuat esai gitu. Alur pikirannya runtut. Ya, alur pikirannya runtut kalau sebelum Anda mengembangkan esai, Anda membuat poin-poinnya terlebih dahulu. Ini menjadi satu paragraf, gitu. Lalu paragraf selanjutnya berlanjut ke ini. Jadi runtut, akan runtut. Gitu. Pembahasan Anda itu akan runtut, tidak tidak loncat-loncat begitu. Pemikirannya bagaimana tidak loncat. Gitu. Akan lebih mudah jika Anda nanti menguraikan dengan menggunakan poin-poin terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Ini tugas saja. Nah, ini. Di dalam karya ilmiah ada 3 bagian pasti ya. Ada introduction, ada body, ada conclusion. Itu. Sama seperti burger ya. Ada roti atas, ada isi, dan roti bawah.
Sama, karya ilmiah pun pasti demikian. Ada introduction, itu pendahuluan, ada body, itu pembahasan, dan ada conclusion, itu penutup. Gitu. Nah, ini ada tips bagaimana Anda menulis. Yang pertama adalah buat bagian pembuka yang menarik. Yang kedua, tambahkan kata-kata transisi saat dibutuhkan. Yang ketiga, pakai rujukan terpercaya. Selanjutnya, hindari kalimat berulang. Oke, mungkin itu yang dapat saya paparkan. Contoh dari bagaimana membuat kerangka tulisan. Anda bisa mengintip kembali tentang bagaimana cara membuat pendahuluan, pembahasan, penutup di PowerPoint pertemuan sebelumnya. Jadi PowerPoint sebelum yang ini ya, di situ ada beberapa penjelasan tentang pendahuluan, pembahasan, penutup begitu. Sekian pemaparan dari saya. Silakan Anda melanjutkan membuat esai, yakni pada bagian kerangka, buat poin-poin terlebih dahulu seperti ini sebelum nanti Anda menguraikan. Gitu. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.